Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa mendapatkan alokasi APBN, hati-hati penggunaan mengenai ini. Tapi saya yakin kalau urusan anggaran itu detail, berkali-kali dengan saya, hampir apa di luar kepala. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada markup lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita. Perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kami umumkan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. Hadir pimpinan KPK Pak Johanis Tanak dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Kami nanti akan sampaikan beberapa poin dari hasil proses penyelidikan sehingga kemudian naik kepada penyidikan. Kita fokuskan lebih dahulu terkait dengan penanganan perkara di Kementerian Pertanian ini. Rabu 11 Oktober 2023 kami akan menyampaikan proses penyidikan yang sedang dilaksanakan, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan masuknya laporan masyarakat ke KPK yang dilengkapi dengan informasi dan data yang akurat sehingga dapat dilanjutkan prosesnya pada tahap penyelidikan dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana. Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut: 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia; 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia; 3. adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian RI. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SYL ini selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran diantaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu
kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL. Sejauh ini, uang yang dinikmati SEL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SEL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Malam hari ini KPK mengumumkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu SEL, KS, dan MH, dan 1 orang dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sampai nanti tanggal 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Berdampak pada markup proyek-proyek dan ini. Nah, pertanyaannya kemudian, ini kan di Kementerian Pertanian kan beberapa proyek juga jadi semacam proyek besar lah dan jadi termasuk yang food estate itu. Nah, apakah ini juga akan didalami KPK? Maksudnya proyek-proyeknya itu akan jadi objek pendalaman juga atau tidak? Apa yang dipertanyakan ini semua sedang didalami lagi karena penyelidikan maupun penyidikan yang saat ini dilakukan tentunya untuk mencari bukti yang dengan bukti itu memperkuat dan menentukan nanti siapa yang tersangka, dan kita sudah menetapkan siapa tersangka dan nanti kita akan masih dalami lagi hal-hal yang diperlukan untuk lagi memperkuat adanya bukti-bukti supaya setiap unsur dalam dakwaan yang didakwakan sebagaimana yang telah kami bacakan tadi itu dapat dipertanggungjawabkan pada proses persidangan nantinya. Untuk sprint lidiknya tanggal 5 Januari tahun 2023, kemudian naik ke penyidikannya tanggal 26 September 2023. Rilis terhadap Anies Baswedan bukan rilis ide. Ini adalah rilis orang dengan segala akumulasi irasionalitasnya di belakang. Termasuk orang-orang marah yang cari figur baru. Kan itulah politik kita. Bawang putih, bawang merah. SBY terpilih begitu karena dimaki oleh almarhum Taufik Kemas. Ya kan? Seterusnya begitu. Politik aliran, polarisasi. Nah, kita ini mau memfasilitasi dia apa tidak? Atau menyimpan kemarahan biar aja nih. Ini mumpung Anies nih lagi banyak yang dukung nih, kita simpan dia. Nggak begitu dong. Lepas, rilis dari sekarang. Dewan tuh nggak boleh dikendalikan. Dia itu udah terpilih sama rakyat. Nah, dia satu aja pesannya, dia datang ke situ membawa kepentingan rakyat. Nah, ini nggak, partai politik nggak mau itu. Partai politik ingin menganggap partai politik itu sebuah PT, sebuah perusahaan. Peternakan politisi. Wah, kalau PT berarti harus mikir income dong. Ya memang banyak income-nya. Banyak Sekali ya. teken berapa itu? Itu yang tiket-tiket ini kan lagi dijual semua nih. Buat pemilu berikutnya. Pilpres apalagi karena thresholdnya 20% kan, mahal kan. Jadi konstitusi meminta supaya semua partai ngajuin calonnya, harusnya. Tapi partai membuat threshold supaya tidak semua partai bisa nyalonin. Dibikin mahal tiketnya. Apa maksudnya itu? Karena mereka nggak niat mimpin bangsa ini, niatnya tuh dagang. Iya. Jualan tiket. Iya, betul. Kalau Pak Fahri masih setuju nggak itu KPK tetap dipertahankan? Ya, kalau saya jadi presiden, saya akan memberantas korupsi. Saya yang memberantas korupsi, bukan KPK. Saya yang dipilih oleh rakyat. Dan saya akan berjanji kepada rakyat, setahun saya kubur. Saya yang berjanji. Jangan pengecut dong, mau jadi presiden tapi nggak ada janjinya. Apa janji kalian berantas korupsi? Oh, perkuat KPK, ikut demo. Tuh masa-masa yang demo, pendukung capres. Capresmu mana? Ngomong dong. Negara ini karena dimulai oleh orang-orang baik, suatu hari juga bisa negara ini jumlah orang baiknya tuh lebih banyak dari penjahatnya. Sehingga kita, para penegak hukum terutamanya, bisa saja suatu hari kehilangan pekerjaan. Karena tadi itu, udah nggak ada orang maling, udah nggak ada orang, dan sebagainya dan sebagainya.
Dengan optimisme seperti itulah menurut saya, coba kita lihat bahwa ini manusiawi. Membaca masa depan pemberantasan korupsi itu harus rasional dengan tidak boleh memakai emosi. Seolah-olah nggak mungkinlah bangsa ini jadi bangsa baik. Seolah-olah kita nggak punya masa depan sebagai bangsa baik. Kita frustrasi dengan analisis begitu banyak maling, begitu banyak penjahat, sehingga kita kemudian hilang logika juga kita. Kita yang kehilangan logika. Padahal kita harus membangun argumen bahwa ini bisa kita selesaikan. Makanya dalam soal pemberantasan korupsi, Bung Saur ya, saya mengatakan kalau saya jadi presiden setahun korupsi saya bisa hilangkan. Dan memang itu filsafatnya dalam perubahan undang-undang, itu kita meletakkan kewenangan presiden karena kesalahan KPK yang lama adalah abai dengan kewenangan presiden. Yang dipilih rakyat itu presiden. Ongkos milih presiden ini sekarang lebih dari 100 triliun. Ongkos memilih pimpinan KPK itu cuma 1 miliar kurang. Bagaimana sebuah lembaga yang kita pilih dengan ongkos kurang dari 1 miliar mengalahkan wibawa dari satu lembaga yang kita pilih dengan ongkos 100 triliun. Karena itulah menurut saya agar presiden yang akan datang, karena Presiden Jokowi mungkin tugasnya revisi, presiden yang akan datang tugasnya adalah mencoba mengintegrasikan kewenangan yang ada di KPK dan peluangnya di masa depan untuk digabung menjadi satu lembaga yang masif memberikan pendidikan dan kedisiplinan umum, ditambah dengan kewenangan presiden, maka korupsi bisa kita selesaikan secara cepat. Sampurasun, salam sejahtera. Sebagaimana biasa, hari ini kita akan sedikit memberikan apresiasi. Ada sebuah fenomena khusus di tengah-tengah gelombang kaum milenial yang menurut hitungan dari DPT pemilu presiden atau legislatif di Jawa Barat hari ini, dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun, dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu, dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya, kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini ya. Iya betul. Kasih, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset
merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap!